adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi Kesang 8. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD. Untuk bab 3 tentang gaya di sekitar kita pada topik D, mengapa kita tidak melayang di udara? Nah, adik-adik, ini adalah lanjutan video sebelumnya yaitu mengenai bab 3 gaya di sekitar kita untuk topik C, benda yang elastis. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak video topik C, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Oke adik-adik, ini adalah materi topik D mengenai mengapa kita tidak melayang di udara. Nah, pada topik kali ini terdapat dua pertanyaan esensial yang bisa adik-adik jawab setelah menyimak materi penjelasan ini. Nah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari? Nah, pada topik ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi adik-adik. Pernahkah kalian mendengar gaya gravitasi? Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai gaya gravitasi. Oke, kita perhatikan pada gambar ini ada sebuah percakapan adik-adik. Ada Mia dan juga teman-temannya adik-adik. Oke, kita perhatikan percakapannya. Banu berkata kepada teman-temannya, "Apa kamu melihat perbedaan saat buah dan daun jatuh?" Kemudian dijawab oleh Mia, "Iya, saat lepas dari dahannya, buah langsung terjatuh ke bawah." Kemudian dijawab oleh Banu kembali, "Betul, sedangkan daun terlihat melayang-layang dulu di udara sebelum jatuh." Kemudian Dara bertanya, "Mengapa bisa begitu ya?" Nah, adik-adik, pernahkah kalian bertanya mengapa benda bisa jatuh? Mengapa kita tidak bisa melayang di udara? Saat benda jatuh, seakan-akan ada sesuatu yang menarik benda ke bawah. Begitu juga dengan tubuh kita, adik-adik. Seakan ada sesuatu yang menarik sehingga kita tidak bisa melayang. Nah, jadi hal ini terjadi karena adanya sebuah gaya tidak terlihat di bumi kita, yaitu disebut dengan gaya gravitasi. Nah, jadi pusat gravitasi bumi itu ada pada inti bumi, adik-adik. Di mana inti bumi itu? Nah, inti bumi itu ada di bagian bumi paling dalam. Nah, adik-adik, jadi gaya gravitasi itu menyebabkan akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Nah, kita perhatikan gambar yang ada pada buku kalian adik-adik. Jadi inti bumi itu ada di bagian bumi yang paling dalam. Nah, dengan adanya inti bumi inilah yang menyebabkan benda-benda di bumi itu tidak melayang-layang adik-adik. Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, maka semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan manusia sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Nah, lalu mengapa ada benda yang jatuhnya berbeda seperti daun dan buah pada gambar tadi adik-adik? Nah, buah itu jatuhnya lebih cepat dibandingkan dengan daun. Untuk mencari jawabannya, mari mencoba praktikum berikut ini untuk mendapatkan jawabannya. Oke, untuk membantu menjawab pertanyaan di atas, yuk kita lakukan eksperimen sederhana terlebih dahulu. Oke, adapun alat dan bahan pada eksperimen atau percobaan kali ini yaitu yang pertama, kalian sediakan 2 lembar kertas yang berukuran sama adik-adik, jadi usahakan menggunakan kertas bekas ya. Kemudian yang kedua ada batu, kemudian yang ketiga ada lembar kerja. Nah, pada materi ini terdapat kosakata baru adik-adik yaitu inti. Jadi inti itu artinya bagian utama atau bagian pusat. Nah, selanjutnya adapun langkah percobaan pada praktikum kali ini. Yang pertama, remas satu kertas menjadi berbentuk seperti bola. Jadi kita remas menjadi berbentuk seperti bola yang bisa kalian lihat pada gambar adik-adik. Kemudian satunya lagi adik-adik memegang batu. Kemudian yang kedua, jatuhkan bola kertas dan batu secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Jadi adik-adik naik ke atas kursi, kemudian kalian jatuhkan bola kertas dan batu secara bersamaan. Kemudian langkah ketiga, amati mana yang jatuh terlebih dahulu, apakah bola kertas ataupun batu.
Kemudian yang keempat, gantilah batu dengan kertas yang utuh yang belum diremas. Jadi satu tangan adik-adik membawa bola kertas, kemudian tangan yang satu lagi membawa kertas yang belum diremas. Jadi dalam bentuk kertas lembaran adik-adik. Kemudian langkah berikutnya, jatuhkan secara bersamaan bola kertas dan selembar kertas dari ketinggian yang sama. Jadi masih ada di atas kursi, adik-adik jatuhkan bola kertas dan juga selembar kertas yang tidak diremas tersebut. Nah, kemudian yang keenam, amati mana yang jatuh terlebih dahulu, apakah bola kertas ataupun selembar kertas itu. Yang ketujuh, diskusikan dengan teman kelompok mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Nah, adapun pertanyaan yang A yaitu, apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan? Nah, jadi jawabannya adalah bola kertas itu akan jatuh lebih dulu dibandingkan dengan selembar kertas, adik-adik. Kenapa bola kertas jatuh terlebih dahulu dibandingkan dengan selembar kertas? Karena bola kertas itu memiliki permukaan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan selembar kertas, adik-adik, dan juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Kemudian pertanyaan yang B, apakah ada perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Nah, jawabannya adalah tidak, adik-adik. Karena bola kertas dibuat dari selembar kertas yang berukuran dan juga jenisnya sama. Maka tidak ada perbedaan berat. Untuk membuktikannya, adik-adik bisa menimbang antara bola kertas dan selembar kertas tersebut. Apakah memiliki berat ataupun massa yang berbeda? Kemudian pertanyaan yang C, apakah ada perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Nah, jawabannya adalah ada, adik-adik. Jadi perbedaan itu terdapat pada bentuknya. Jadi selembar kertas itu berbentuk datar, sedangkan bola kertas itu berbentuk bulat. Kemudian pertanyaan yang D, menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Nah, jawabannya itu karena selembar kertas memiliki permukaan yang lebih lebar dan lebih luas, adik-adik. Sehingga semakin lebar atau luas permukaan suatu benda, maka semakin besar hambatan udara yang diterima oleh benda tersebut saat jatuh. Sehingga sebelum jatuh itu akan terlihat melayang-layang. Nah, jadi hambatan udara itu seperti ini, adik-adik. Jadi semakin luas dan lebar permukaan suatu benda, maka hambatan udaranya itu semakin besar. Sehingga benda tersebut semakin lama untuk jatuh. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu tulis hasil diskusi ini pada lembar kerja yang telah disediakan oleh guru kalian. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada lakukan bersama. Setelah kalian melakukan percobaan, bersiaplah untuk membagi hasil diskusi serta solusi dengan kelompok lainnya. Jadi gunakan sikap yang baik saat mendengar pendapat dari teman kalian ya, adik-adik. Kemudian tulislah kesimpulan pada lembar kerja dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang mempengaruhi benda yang jatuh karena tarikan gaya gravitasi bumi? Kalian bisa jawab pertanyaan tersebut pada lembar kerja masing-masing ya. Nah, seperti biasa, setelah melakukan percobaan, berikutnya kita akan menjawab mari refleksikan. Oke, pada mari refleksikan ini ada beberapa pertanyaan adik-adik. Yang pertama, apa akibat gaya gravitasi bumi pada benda yang ada di bumi? Nah, jawabannya itu adalah benda yang ada di bumi akan tertarik ke pusat bumi, sehingga tidak ada benda yang melayang atau benda akan jatuh ke bawah. Nah, jadi itu akibat adanya gaya gravitasi bumi, adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa yang akan terjadi jika tidak ada gaya gravitasi di planet kita? Nah, jadi apabila di planet bumi tidak terdapat gaya gravitasi, maka benda yang ada di bumi itu akan melayang tanpa arah karena tidak ada gaya yang menariknya, adik-adik. Jadi semua benda termasuk manusia itu akan melayang-layang hingga ke angkasa apabila tidak ada gaya gravitasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh? Jadi yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh itu adalah hambatan udara, kemudian luas dan lebar permukaan benda. Seperti yang Katri dijelaskan tadi, bahwa semakin luas dan lebar permukaan benda, maka hambatan udaranya itu semakin besar, sehingga benda tersebut lebih lama untuk jatuh ke pusat bumi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita itu berbentuk bulat, adik-adik. Namun, mengapa kita tetap bisa berdiri tegak ya? Nah, jadi kalian perhatikan gambar ini.
bahwa bentuk bumi itu bulat. Tetapi kenapa kita bisa berdiri tegak? Nah, jadi jawabannya itu adalah karena adanya gaya gravitasi bumi, adik-adik. Di mana gaya gravitasi bumi itu yang menarik benda ke pusat bumi, sehingga kita dapat berdiri tegak seperti itu. Nah, jadi itu jawaban dari mari refleksikan yang bisa adik-adik kerjakan. Oke, selanjutnya di sini ada kosakata baru. Jadi dari materi tersebut terdapat kosakata baru, yaitu ada kata menghambat. Nah, apa itu menghambat? Jadi menghambat itu adalah menahan atau membuat sesuatu menjadi tidak lancar, adik-adik. Oke, selanjutnya di sini ada belajar lebih lanjut. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa pesawat terbang itu menggunakan gaya angkat untuk melawan gaya gravitasi? Nah, untuk bisa terbang, pesawat harus menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan gaya gravitasi, adik-adik. Nah, gaya angkat ini diciptakan oleh sayap pesawat. Namun, untuk menciptakan gaya angkat, sayap pesawat memerlukan kecepatan. Nah, kecepatan ini diciptakan dari tenaga pendorong mesin jet yang dimiliki pesawat terbang. Sedangkan untuk helikopter, gaya angkat itu dihasilkan dari baling-balingnya, adik-adik. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada gambar pesawat, kemudian gaya angkat itu harus lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi agar pesawat itu dapat terbang. Seperti itu, adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi gaya gravitasi pada topik kali ini. Adapun materi yang telah kita pelajari yang pertama yaitu mengenai gaya gravitasi. Nah, apa itu gaya gravitasi? Jadi, gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang menarik benda-benda di bumi ke inti bumi, adik-adik. Kemudian yang kedua, semua benda yang ada di bumi jatuh karena adanya gaya gravitasi. Massa benda tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya benda jatuh, adik-adik. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa massa benda itu tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya benda jatuh. Kemudian yang ketiga, faktor atau hal yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh adalah yang pertama ada hambatan udara yang menghambat gerak benda, kemudian yang kedua ada luas permukaan benda. Semakin luas bentuk permukaan benda, maka akan lebih besar hambatan udara saat jatuh, adik-adik. Kemudian yang keempat, gaya gravitasi itu banyak dimanfaatkan untuk mengalirkan air, baik air yang ada di rumah, sawah, ataupun kebun. Nah, jadi itu adalah kesimpulan materi mengenai topik D. Berikutnya di sini ada proyek belajar. Nah, untuk proyek belajar ini bisa kalian kerjakan bersama guru kalian masing-masing ya. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan K3D mengenai bab 3 gaya di sekitar kita untuk topik D. Semoga apa yang K3D sampaikan, apa yang K3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai materi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik agar kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata K3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.